Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin akhira ma ba'da. Sebelumnya, yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ayahanda Al-Ustaz Walim Khalilullah, guru saya Ustaz Kiai Ahmad Zain, akhina fillah, Ustaz Sadar, akhina fillah, Ustaz Zidan, guru kita bersama Ustaz Agam, guru kita juga Ustaz Bukti, dan Kiai Saifudin Sufi, saya lupa, dan semua jamaah, para kiai, para asatidz, para alim ulama yang tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak kurang rasa hormat saya kepada antum semua. Tayang doa semoga guru-guru kita, orang tua kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang melimpah, dimudahkan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah Allah muliakan ini. Salawat salam tak lupa kita aturkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Semoga kita menjadi umatnya, umat akhir zaman yang akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut sampai acara selesai, mari kita luruskan niat kita. Kira-kira kita hadir di sini niat kita apa? Kira-kira tujuan kita hadir di sini untuk apa kita datang jauh-jauh ke masjid ini? Jangan sampai kita sampai acara selesai sia-sia amal kita. Maka yang paling penting kita luruskan sama-sama, kita mengharap ridho Allah dengan niat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi menjadi umat Nabi Muhammad tidak semudah yang dibayangkan. Bukan cuma kita memperingati Isra Mi'raj, tapi Nabi Muhammad bersabda, "Man asbaha wa lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum." Orang yang pagi-pagi, dari pagi sampai sore tidak ada memikirkan urusan umat, maka kata Nabi bukan umatnya. Jangan ngaku umat Nabi kalau hanya memikirkan urusan ini individu. Tapi umat Nabi Muhammad memikirkan urusan umat yang lain. Umat yang ada di Sumatera, yang ada di luar negeri bahkan. Maka dalam kejadian yang luar biasa di Isra Mi'raj ini, sebelum bulan Rajab, kita mengalami sama-sama tahu saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera itu menghadapi bencana. Namun perlu diketahui para jamaah, bencana yang terjadi di Aceh semata-mata bukan faktor alam, tetapi faktor manusia ada di situ. Bencana yang terjadi di Aceh bukan hanya tiba-tiba ketika hujan langsung banjir, tetapi ada prosesnya. Bagaimana mungkin tiba-tiba 1, juta hektar pohon itu hilang? Bagaimana mungkin gunung yang banyak pohonnya jadi gundul? Kalau tidak ada ulah manusia, semuanya tidak bakal terjadi. Maka kalau kita pikirkan bersama, kita peduli dengan kondisi saudara kita yang ada di Aceh dan di Sumatera, maka yang kita dapatkan ini semua adalah ulah manusia. Bagaimana bisa? Karena sistem demokrasi dengan gaya kebebasan memiliki apapun, itu boleh orang punya hutan gede, boleh orang membabat habis gunung, boleh orang menambang di mana saja sehingga habis hutan itu menjadi gundul.
bencana yang terjadi di Aceh yang begitu luar biasa, ratusan korban hilang, ratusan rumah tenggelam dengan lumpur. Tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, umat Islam ada yang namanya bencana yang lebih besar yang kita hadapi. Bencana di Aceh nggak seberapa dibandingkan ada bencana yang umat Islam sering lupa. Apa itu bencananya? Runtuhnya kekhilafahan Utsmani. Perlu kita ketahui bahwasanya runtuhnya kekhilafahan Utsmaniyah merupakan ummul jaraim, sumber dari segala macam kerusakan. Ini yang harus kita pikirkan terus. Kondisi umat semakin lama semakin rusak karena ummul jaraimnya itu tidak adanya kekhilafahan Islamiyah yang memimpin umat. Kekhilafahan yang runtuh di Utsmaniyah, umat Islam bukan kehilangan pemimpin, umat Islam bukan hanya kehilangan negara, tetapi umat Islam kehilangan fungsi syariat Islam. Apa fungsi syariat Islam? Mengatur seluruh problem manusia. Ketika problem manusia tidak diatur dengan syariat Islam, akibatnya diatur oleh apa? Sekularisme, Fasluddin Anil Hayy. Ketika sekularisme yang mengatur urusan umat Islam di negeri manapun, semua belahan dunia umat Islam sekarang menggunakan sekularisme, yang terjadi semakin lambat tahun, semakin lama kerusakan akan semakin keluar. Karena gaya sekularisme memisahkan agama dengan kehidupan, fungsi syariat Islam sebagai maqasidus syariat nggak ada. Islam sebagai penjaga nyawa dihilangkan. Islam sebagai penjaga alam, sebagai penjaga harta, semuanya nggak ada karena maqasidus syariatnya dihilangkan, diganti dengan sekularisme. Manusia dengan sifat rakusnya, manusia dengan serba kekurangannya, mereka membuat aturan sendiri, tidak menggunakan syariat Islam. Ini yang sering lupa. Pusat bencana sebenarnya adalah tidak adanya khilafah. Maka di tahun yang sama, yang di bulan yang sama, yaitu bulan Rajab, pada tahun 1342 Hijriah, sekarang 1447, 105 tahun yang lalu kekhilafahan itu sudah ada. Kita bayangkan dari awal kekhilafahan tidak ada sampai sekarang, kejahatan, kerusakan makin parah. Karena kita yakin bahwasanya ummul jaraim itu adalah tidak adanya khilafah. Maka di sini mari kita menemukan solusi apa. Kalau kita peduli dengan umat Islam, harus kita punya solusi. Jangan kita memikirkan kondisi tapi nggak punya solusi. Ikut mendoakan, ya, tapi harus ada solusi yang lebih dari itu. Apa? Mari bersama-sama kita berjuang supaya umat Islam ada kepemimpinannya, supaya umat Islam bisa melaksanakan maqasidus syariah, supaya syariat Islam bisa menjadi penyelesaian semua problem manusia. Saya mengutip terakhir perkataan Syekh Tajudin An-Nabhani, bahwasanya beliau mengatakan al-qudu an iqamatil khalifati lil muslimina maksiyatun min akbaril ma'asi. Kata Syekh Tajudin, orang yang rebahan doang, orang yang gak mau gerak, orang yang gak mau peduli, gak mau memikirkan terkait khilafah, gak mau ada rasa ingin khalifah itu ada lagi, itu termasuk min akbaril ma'asi. Maksiat termasuk maksiat besar. Lianna qulu'an qiyamil furud min akbaril furud. Karena dia diam dari melaksanakan kewajiban, tidak mau melakukan tajul furud, tidak mau melakukan ahamul wajibat, tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban yang paling penting, yaitu adanya seorang khalifah
yang melaksanakan syariat Islam sebagai solusi semua problem. Dari itu siap berjuang? Ya. Akhir.